Jadi kali ini kami akan membacakan paduan ibadah. Teman-teman harus mandi. Dan berpakaian rapi ya. Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sikap yang terbaik. Teman-teman duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengikuti setiap arahan dari kakak-kakak kita. Wow. Nah, yuk kita ucapin selamat ibadah. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang paling meriah semuanya. Haleluya. Wah, kakak mau lihat dulu dong senyum yang ada di sini. Kakak mau lihat senyumnya semua? Teman-teman sudah manis yang di rumah, apakah sudah makan? Apakah sudah siap untuk beribadah? Kalau sudah, kakak undang untuk semuanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau kembali beribadah. Semuanya jangan pernah patah semangat ya. Sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu. Ayo lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau beribadah, berkati ibadah kami supaya menjadi berkat. Tuhan berkati ibadah kami supaya lancar, wifi, sinyal, dan lain-lain. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk dengan sikap yang sungguh-sungguh. Kita mau menyembah Tuhan karena Tuhan udah gak sabar pengen berkati adik-adik. Yuk semua dengan sikap yang sungguh-sungguh kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Marilah kami pujian ini banyak yang kau perbuat.
buat Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Labaya sandara labaya sandara labaya sandara. Kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan, Engkau melawat setiap anak-anak akan bangkit di hari-hari terakhir. Anak-anak yang mengasihi dan mencintai Tuhan, anak-anak yang memenangkan banyak teman-temannya, anak-anak yang memenangkan banyak keluarga demi keluarga. Berkati lebih lagi ya Tuhan, sebentar kami mau bersuka cita menyembah Engkau lebih dan lebih lagi. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke adik-adik, nah kita mau memuji Tuhan lebih lagi, kita mau bersorak buat Tuhan lagi. Dan kakak mau undang adik-adik yang masih duduk semuanya berdiri. Ya, berdiri semuanya, goyangkan badannya kiri kanan, oke. Siap? Sudah? Kita mau nyanyi KASYH. Tahu? Oke, kita nyanyi untuk Tuhan. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay!
percaya adik-adik akan dilawat oleh Tuhan. Amin. Dan gak hanya adik-adik, tapi teman-temannya, tetangga-tetangganya, bahkan kota-kota akan dilawat oleh Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang mau bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Semuanya tepuk tangan ya. Hey. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Semuanya menari, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi, biar setiap kebenaran firman yang ditabur oleh kakak sekolah minggu, kita bisa terima dengan baik, dan itu mengubahkan hidup kita. Amin Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan padamu Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh, dan kami mau setia Tuhan, sampai akhir hidup kami melayani Engkau Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku
Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan padamu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Selama kami masih hidup Tuhan. Berhidup kami Tuhan. Hidup yang menjadi berkat buat teman-teman kami Tuhan. Walaupun kami masih kecil Tuhan. Tapi kami percaya ada kuasa dari Roh Kudus yang memampukan kami. Yang menguatkan kami Tuhan. Pada saat kami berkata-kata, pada saat kami menumpangkan tangan kami Tuhan, ada kuasa dari Roh Kudus terjadi Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka pikiran kami, dan kami mau sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan firman yang akan kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu saja. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Shalom teman-teman, saatnya untuk membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa untuk membaca Mazmur 91 setiap hari. God bless you. Shalom adik-adik. Wah, kakak mau lihat dong nih adik-adik. Yang mana sih yang tangannya masih semangat untuk beribadah? Wah, semuanya pasti masih semangat ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, kita duduk yang manis, kita mau dengar firman Tuhan.
Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, hari ini kita mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan siapkan hati kami, Tuhan siapkan telinga kami untuk kami mendengar dengan sungguh-sungguh. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mendengarkan firman Tuhan sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau ingetin lagi nih, kalau tahun 2021 itu adalah tahun integritas. Nah, adik-adik masih ingat kan tahun integritas itu apa? Nah, apa yang kita pikirkan, apa yang timbul di dalam hati, apa yang kita ucapkan dan yang kita lakukan, semuanya itu harus selaras dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak juga hari ini mau bercerita tentang firman Tuhan. Kakak yakin kalau adik-adik di rumah juga pasti mau banget kan dengerin firman Tuhan lalu kalian lakukan dengan baik. Nah, adik-adik, kakak mau bercerita nih tentang dua orang rasul yang bernama Petrus dan Yohanes. Pasti kalian senang banget kan dengernya, ini sering banget nih denger Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Nah, saat itu adik-adik, jadi Bapak Petrus dan Bapak Yohanes lagi jalan nih, dia mau ke bait Allah mereka. Lalu di depan bait Allah ada seorang bapak-bapak nih adik-adik yang kira-kira usianya 40 tahunan deh gitu. Nah, dia itu lumpuh adik-adik, tidak bisa berjalan kakinya. Akhirnya dia ditaruh di atas tandu dan dia harus diangkat-angkat sama orang tuanya untuk pergi ke bait Allah. Dan ngapain dia di bait Allah? Dia meminta-minta adik-adik. Nah, saat itu ketika Bapak Petrus lewat mau masuk ke bait Allah, Bapak Petrus melihat bapak ini. Lalu bapak ini meminta sedekah kepada Bapak Petrus, meminta-minta kepada Bapak Petrus. Lalu Bapak Petrus menyampaikan seperti ini adik-adik, bahwa saya tidak punya emas dan perak, tetapi apa yang kupunya diberikan. Lalu Bapak Petrus ini bilang, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Wah, lalu Bapak Petrus memberikan tangan kanannya dan lalu bapak yang lumpuh tadi adik-adik bisa berdiri, kakinya menjadi kuat. Wah, karena udah 40 tahun dari lahir dia nggak bisa berdiri adik-adik. Lalu dia bisa berdiri, maka dia berlompat-lompat, dia melari-lari adik-adik. Dia seneng banget dia bisa berdiri adik-adik. Dan akhirnya memuliakan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, saat itu adik-adik banyak banget orang-orang yang mendengar tentang mujizat ini. Dan juga Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ini selalu mengajar melalui nama Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Nah, tapi adik-adik ternyata banyak orang yang malah ada juga yang gak suka. Imam-imam itu gak suka, orang-orang Saduki itu gak suka kalau Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ini mengajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu ya adik-adik, kira-kira ya orang-orang yang banyak itu ada sekitar 5.000-an orang laki-laki itu deh adik-adik. Mereka itu mengikut ke Bapak Petrus itu. Nah, saking banyaknya ini, jadi imam-imam ini merasa wah banyak banget nih orang yang udah tahu tentang Tuhan Yesus. Sedangkan imam-imam ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dia itu tidak mau berpikir gitu. Mereka itu berpikir bagaimana sih caranya nih bisa menangkap Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Saat itu adik-adik karena melihat mujizat itu, imam-imam ini gak suka. Mereka membawa Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ke dalam tahanan. Akhirnya mereka, karena itu tengah malam, mereka itu harus menginap di tahanan ini adik-adik. Besokannya paginya imam-imam ini udah berkumpul. Lalu mereka mau melakukan sidang kepada Bapak Petrus. Mereka mau Bapak Petrus dan Bapak Yohanes, mereka mau mencari nih apa yang menjadi kesalahannya itulah gitu. Nah, lalu imam ini gitu, mereka bertanya sama Bapak Petrus, demi nama siapa kamu lakukan itu? Lalu Bapak Petrus dengan penuh Roh Kudus dia menjawab kalau dia melakukan itu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Bapak Petrus bisa dengan yakin dia menjawab bahwa di bawah kolong langit ini adik-adik tidak ada satupun keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wah, adik-adik mendengar ini, imam-imam ini makin gak suka lagi sama Bapak Petrus. Bahkan saat Bapak Petrus menunjukkan kalau bapak yang lumpuh tadi bisa berjalan, dia pun juga, wah, bapak yang lumpuh tadi juga bersaksi kalau dia itu tidak bisa berjalan dari waktu masih lahir gitu kan. Dan saat Bapak Petrus ini mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus,
dia berdiri berjalan, dan bapak ini kan juga sudah berusia 40 tahun ya adik-adik. Nah lalu imam-imam ini mengancam bapak Petrus dan bapak Yohanes untuk tidak bersaksi lagi melalui nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka gak boleh lagi mengajarkan orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tahu gak sih adik-adik, bapak Petrus dan bapak Yohanes itu menjawab seperti apa? Dia bilang gini, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Kamu di sini maksudnya imam-imam itu. Nah, jadi Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ini tahu adik-adik kalau dia memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus, dia memberitakan kesembuhan, dia memberitakan tentang keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, itu adalah bukti ketaatan Bapak Petrus dan Bapak Yohanes kepada Allahnya, kepada Allah kita Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Jadi Bapak Petrus dan Bapak Yohanes gak suka kalau misalnya imam-imam ini melarang mereka. Lalu adik-adik, karena Bapak Petrus dan Bapak Yohanes menjawab demikian, imam-imam ini tadi malah mengancam lebih lagi untuk tidak memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak adik-adik, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes tetap melakukan itu adik-adik, tetap bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya adik-adik, di saat itu karena imam-imam itu tidak menemukan kesalahan apapun di dalam yang ditemukan di Bapak Petrus dan Bapak Yohanes, akhirnya adik-adik, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes dilepaskan dari tahanan adik-adik. Nah adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Nah yang pertama adik-adik harus tahu kalau misalnya kita harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Kenapa sih kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari? Karena Roh Kudus yang menuntun kita, karena Roh Kudus yang memberikan kita penghiburan, karena perkataan kita akan menjadi perkataan yang bagus karena Roh Kudus yang menuntun kita. Seperti tadi adik-adik, Bapak Petrus ketika dia menjawab imam-imam itu, Bapak Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus dan bisa menjawab dengan penuh hikmat. Nah adik-adik juga pasti mau kan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah yang kedua adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Waktu kita mengandalkan Roh Kudus, maka perkataan kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah jadi adik-adik, kita harus selalu mengandalkan Roh Kudus. Bahkan ketika kita melakukan kegiatan kita, bahkan untuk kita berkata-kata kepada teman-teman kita untuk bersaksi, kepada keluarga kita untuk bersaksi. Mungkin adik-adik bisa melalui telepon, gak harus pergi kan, karena sekarang kan kita gak boleh pergi-pergi nih adik-adik, harus di rumah aja. Nah adik-adik bisa telepon sama teman-temannya, bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi adik-adik harus minta kalau adik-adik harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Semuanya adik-adik pasti mau kan dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang mau coba dipenuhi oleh Roh Kudus, mana tangannya? Coba kalau yang mau dipenuhi Roh Kudus, kita turunin tangannya bilang yes. Ya kita semua mau ya adik-adik. Oke adik-adik, yang punya Alkitab boleh dibuka nih di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tapi kalau yang nggak ada Alkitabnya di dekat situ, boleh lihat di layar langsung. Oke, yuk kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Nah adik-adik, firman kita udah selesai. Nah adik-adik, kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami yang lain Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Apapun kegiatan yang kami lakukan, baik bersekolah, baik juga di rumah Tuhan, kami mau hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus biarlah turun dan memenuhi setiap adik-adik yang ada di rumah. Kami minta Tuhan perkenanan-Mu turun atas setiap kami Tuhan.
Tuhan, pimpin hidup kami. Kami mau Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mari datang dengan Tuhan Yesus, tidak dengan tangan kosong. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita memberi persembahan. Tapi sebelum memberi kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih kami mau memberi persembahan. Tuhan berkati orang yang sudah memberi dan juga berkati orang-orang. Supaya persembahan ini supaya bisa menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, bagi kalian yang mau memberi, bisa bilang ke mama papa kalian. Iya, mama papa kalian untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman akhir. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak menangkan banyak jiwa. 4. Akan bergerak dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Baik, adik-adik semua yang ada di rumah boleh lambaikan tangannya. Yang ada di sini juga lambaikan tangannya. Sebelum kita berpisah, kita mau naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo adik-adik semua, sekali lagi ya. Kiranya Engkau memberkati, Tuhan Yesus, curahkan berkat-Mu, rahmat-Mu atas adik-adik kami yang ada di rumah. Orang tua, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Amin. Dan kiranya Tuhan, kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik angkat tangan kepada Tuhan tinggi-tinggi, orang tua juga angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Dan kiranya segala berkat dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.